Corona datang, Tuhan mencuci dunia, membungkam kesombongan manusia. Tempat ibadah semuanya ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil iman wal islam wa nusolli ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Kabupaten Malang dan segenap jajaran pengurus Dharma Wanita yang saya hormati, ibu-ibu sekalian yang berbahagia dan mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Amin Allahumma amin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berpartisipasi dalam acara lomba pidato virtual dalam rangka memperingati Hari Amal Bakti Kementerian Agama yang ke-75. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apa. Dan semoga acara ini bisa membawa manfaat bagi kita semua. Sholawat dan salam semoga tetap abadi sepanjang zaman kepada Rasul kekasih Allah, sang pengibar kasih sayang, penghancur kemusyrikan, pendobrak kebatilan. Beliau Nabi akhirul zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin dan pembimbing umat dari zaman gelap gulitanya iman dan Islam menuju zaman yang terang benderang, yaitu Adilul Islam. Mudah-mudahan kita semua nanti diakui sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Masa sulit yang dialami masyarakat selama pandemi COVID-19 tidak bisa kita pungkiri. Peran Dharma Wanita sangat diperlukan, baik di dalam keluarga, di anggota, dan di masyarakat. Kita sebagai manusia di dalam masa pandemi ini perlu mengintrospeksi diri dan menggali sisi positif adanya pandemi ini. Tidak ada satupun yang siap menghadapi kondisi yang diakibatkan oleh COVID-19. Kita harus bisa mencari hikmah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah zalim kepada hamba-hambanya, bahwa kita hanyalah makhluk yang lemah, yang butuh pertolongan Allah dalam segala hal. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, sudah hampir setahun wabah COVID-19 melanda dunia, dan tahun 2020 hampir berakhir, tetapi pandemi belum juga reda. Di tengah situasi ini, mari kita bersama-sama belajar untuk sabar dan tawakal. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sholat dan sabarmu sebagai pelindung. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa bersama orang-orang yang sabar. Melalui ayat itu, Allah mengingatkan kita untuk sabar dan menahan diri. Pelindung orang beriman adalah kesabaran. Sabar disertai dengan ikhtiar, yaitu salah satunya iman. Maksudnya, kita sebagai manusia harus ikhtiar duniawi dan ukhrawi.
ikhtiar ukhrawi yaitu menjaga ibadah, memperbanyak zikir, membaca Al-Quran, selalu berdoa dan melanggengkan diri. Dan yang kedua adalah aman, yaitu sebagai ikhtiar duniawi dengan menjaga jarak, sering mencuci tangan dan memakai masker. Sebagai seorang ibu, kita selalu memberi contoh dan tauladan bagi keluarga dan lingkungan kita, mengingatkan anak-anak dan anggota keluarga kita untuk selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, selalu menggunakan masker apabila berada di tempat umum dan menjauhi kerumunan atau menjaga jarak. Yang ketiga ilmu, yaitu bagian dari ikhtiar duniawi. Virus COVID-19 tidak boleh kita takuti, tapi perlu kita waspadai. Hindari stres, karena stres dapat menurunkan imun tubuh kita. Virus COVID-19 belum ada obatnya. Salah satu penangkal virus COVID-19 adalah imun tubuh kita. Untuk meningkatkan imun, kita harus menjaga pola makan. Sebagai seorang ibu, yang tak kalah penting adalah selalu menyediakan dan mengatur menu makanan dengan gizi seimbang dan memperbanyak mengkonsumsi buah dan sayur. Usahakan untuk selalu olahraga, misalnya dengan berjalan pagi di komplek, dengan memakai masker dan membawa hand sanitizer untuk mencuci tangan. Dan kita harus selalu berpikiran positif. Dan yang tidak kalah penting adalah kita harus selalu bahagia dan yakin akan takdir Allah, bahwa segala sesuatunya sudah menjadi ketentuan Allah. Manusia hanya berkewajiban untuk ikhtiar. Demikianlah sedikit yang dapat saya sampaikan mulai awal hingga akhir. Mohon maaf bila ada kata atau ucapan yang kurang berkenan. Benar hanya milik Allah dan salah diri saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah.